Shalom, jumpa bersama saya lagi dalam Klavos Sukacita. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian, di mana saja berada. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan terdapat dalam Filemon pasal 1, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Sebelum membaca firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, ajarlah kami untuk membaca, merenungkan, serta memperlakukan apa kata firman Tuhan bagi kami sekalian, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi bahagian kami seutuhnya, dimanapun kami ada dan beraktivitas. Terima kasih firman yang hidup dari-Mu sendiri, mengalir dalam setiap kehidupan kami. Amin. Filemon pasal 1, ayat 1 hingga ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan berbunyi begini. Salam dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Bagian firman Tuhan yang hendak kita belajar, renungkan, serta minta Tuhan untuk tuntun kita memperlakukan apa kata firman Tuhan ini, diberi tema saling menopang. Memberi perhatian kepada orang lain ini adalah tanggung jawab kita bersama dan bukan untuk diri kita sendiri. Artinya saudara-saudara bahwa sebenarnya kehidupan ini adalah suatu interaksi sosial. Dimanapun kita berada, kita harus saling memberi perhatian, saling menguatkan, saling memberi semangat. Apalagi di tengah situasi kita yang tidak menentu seperti ini. Karena kita tidak bisa dapat hidup sendiri tanpa orang di sekitar kita, tanpa orang lain yang ada di sekitar kita sebagai sesama yang saling membagi suka dan duka. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, demikian yang dialami oleh Paulus sendiri, saudara-saudara, bahwa sebenarnya dari bagian pembacaan firman Tuhan ini, Paulus juga memberi salam ya kepada teman-teman seperjuangannya, teman-teman sekerjanya, di antaranya Filemon, juga Apfia dan Arkipus. Mereka selalu setia menemani Paulus sekalipun dalam situasi yang tidak menentu. Paulus sendiri berada dalam penjara dan situasi seperti ini membuat dia tidak bersungut-sungut atau cemas, tetapi justru dia memberi salam, tetapi juga mendoakan serta memberi berkat kepada mereka dan jemaat yang selalu memberikan perhatian kepada Paulus. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, Paulus tidak ingat akan dirinya sendiri, tetapi justru di tengah situasi yang baginya adalah sulit, disitulah dia mulai mengembangkan dirinya untuk menyatakan bahwa sebenarnya dia selalu dipimpin, dituntun oleh Tuhan untuk juga memberi semangat dan kekuatan kepada orang lain. Nah, ini sesuatu yang memang sulit jika kita berbicara tentang bagaimana kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menentu atau situasi yang lain, situasi dalam penderitaan, kesengsaraan, sementara kita harus juga memberi semangat kepada orang lain. Inilah yang dilakukan oleh Paulus sendiri kepada teman-temannya. Artinya saudara-saudara, bahwa sebenarnya situasi itu tidak mempengaruhi kehidupannya secara utuh untuk bagaimana menampilkan Yesus yang ada dalam dirinya kepada orang lain. Dan pelayanan inilah yang membuat dia bertahan hidup untuk terus menyatakan, memberitakan tentang siapa Yesus sebenarnya. Kalau kita baca bagian ini, sebenarnya pelayanan yang dilaksanakan oleh Paulus ini justru memberi teladan kepada kita. Karena apa, saudara-saudara? Ada nasihat, ada dukungan moral, tetapi juga dia dapat mendoakan saudara-saudara yang selalu memberi perhatian kepadanya. Jadi ada saling interaksi satu sama lain. Nah, apa yang dia buat oleh Paulus inilah yang pada akhirnya justru memberikan arah kepada kita juga untuk menjadi contoh. Paulus memberi teladan kepada kita supaya ketika kita diperhadapkan dengan situasi, persoalan kita, dan tantangan hidup kita, kita juga harus berani mengambil sikap
untuk saling memberikan perhatian, saling memberikan dukungan, saling memberi semangat, saling menasihati dan mendoakan, serta saling memberkati. Nah, ini yang diharapkan oleh kita sekalian sebagai keluarga, sebagai pribadi atau sebagai masyarakat, dimanapun kita berada, dalam dunia kerja kita masing-masing. Kenapa saudara-saudara? Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan semangat kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan bagaimana kita memberikan arah hidup yang tepat kepada mereka yang meminta pertolongan. Ada banyak orang di sekitar kita yang ingin pertolongan kita, yang ingin kasih sayang kita. Dan karena itu harus kita berani untuk menjawab pergumulan ini. Siapapun kita, dimanapun kita berada, tetaplah saling menopang, saling menjaga, dan saling mendoakan. Dengan demikian kita saling melepaskan berkat Tuhan kepada siapa saja. Dunia hari ini membutuhkan berkat Tuhan. Dunia hari ini membutuhkan shalom Allah. Dunia hari ini membutuhkan salam Allah. Dan ketika kita yang telah mengalami itu, kita yang telah menerima kebaikan Allah itu, hendaklah kita menyalurkanlah itu dengan penuh sukacita, supaya di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah situasi kita, orang lain merasa nyaman, orang lain merasa diperhatikan, orang lain merasa diberkati, orang lain merasa didoakan. Dan ini akan berkelanjutan menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Dan kalau ini telah menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya, maka kita akan menjadi berkat besar bagi orang-orang di sekeliling kita yang hari ini membutuhkan perhatian kita. Jadilah berkat bagi Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Ajar kami untuk saling membagi perhatian satu sama lain, saling memberikan dukungan, saling memberikan semangat di tengah situasi kami, supaya persoalan kami, masalah kami, pergumulan kami tidak mempengaruhi sikap hidup kami, gaya hidup kami kepada Kristus. Tetapi justru dengan situasi itulah kami belajar untuk mempraktekkan apa yang pernah Yesus buat bagi kehidupan kami sekalian. Kepada orang lain, ajarlah kami ya Tuhan untuk saling memberikan semangat, saling memberikan sukacita, mendoakan satu sama lain, memberikan perhatian satu sama lain, bahkan saling melepaskan berkat Tuhan itu kepada orang lain membutuhkan hari ini di dunia kita hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.